Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ketemu lagi bersama kami dalam podcast obrolan ringan seputar kesehatan. Podcast kali ini sangat spesial sekali karena kita bertemu langsung sama dokter spesialis, yaitu spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Bukan telinga, hidung, telinga ya? Oh iya, telinga dua gitu. Iya, telinga kanan, hidung, telinga kiri, bukan ya. Beliau bernama Dr. Lukman Hakim, spesialis THT. Nah, nanti kita bincang-bincang bersama beliau. Semoga ilmunya bisa kita manfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita sapa. Siap. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, alhamdulillah. Assalamualaikum para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Lukman Hakim, saya spesialis THT. Terima kasih. Akhirnya, Dok, kita bisa podcast bareng ya. Alhamdulillah, podcast di tempat yang spesial juga Spesial ini. juga ya. Masya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Ini, Dok, pertama saya tanyakan kenapa sih THT gitu, kok enggak mata, hidung, telinga gitu kan? Apa mulut, Iya, telinga, mata gitu? sama-sama satu kepala gitu ya. Iya. Karena enggak THT MOS mungkin ya, THT mata, saraf, otak gitu. Oh iya. Ya, karena memang dalam kedokteran itu kan luas ya. Dalam ilmu kedokteran itu menyangkut, meliputi seluruh tubuh. Jadi kalau dipelajari ya insya Allah satu fase kehidupan seorang dokter itu mungkin nggak cukup ya. Jadi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian spesialistik. Kalau THT itu memang jadi satu, telinga, hidung, tenggorok, karena memang ada secara anatomi ya, secara anatomi ciptaan Allah itu ada satu kesatuan yang menghubungkan salurannya di dalam itu aslinya. Telinga ada saluran yang menghubungkan ke hidung, ada saluran yang menghubungkan ke mulut dan tenggorok. Jadi memang penyakit-penyakit di telinga, hidung, dan tenggorok itu kadang berkaitan. Orang yang sakit telinganya bisa manifestasi ke hidung, ke tenggorok, demikian juga sebaliknya begitu. Ya, sehingga telinga, hidung, tenggorok jadi satu kesatuan spesialistik yaitu THT. Mungkin seperti itu ya. Gitu. Kalau mata kan sendiri mata gitu. Mata sendiri. Kalau itu enggak sendiri gitu. Telinga sendiri gitu, spesialis telinga gitu. Ya, ya sebenarnya betul ya. Jadi dalam ilmu THT pun nanti ada sub spesialistiknya lagi, ada subnya. Oh, gitu ada. Ada. Baru dengar dong. Ada sub telinga, sub hidung, sub tenggorok. Bahkan nanti ada lagi sub penyakit-penyakit yang termasuk THT, tapi bagian sub sendiri, sub alergi, kemudian sub neurootologi untuk fungsi pendengarannya. Jadi memang THT ya. Kalau tidak salah ada 11 sub di THT itu, kalau saya tidak salah ya. Begitu. Jadi, oh gitu. Tapi pada dasarnya basicnya ya THT, telinga, hidung, tenggorok. Cuma nanti bisa dibagi-bagi gitu. Betul ya, bisa terbagi lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, Dok. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan dari anak saya ini, Dok. Pas waktu kirik-kirik kuping itu kan, ya bersihan kuping pakai cotton bed itu kan. Biasa karena anak kecil kan kritis gitu kan pertanyaannya. Ya, alhamdulillah. Katanya, Bi, kenapa sih kok kotor terus gitu kan? Telinganya, ya. Kadang ada cukil watu gitu. Ini datangnya dari mana gitu? Ya, saya karena orang awam tak jawabin aja kan. Ya saya nggak tahu, yang tahu kan Pak Dokter gitu. Mungkin karena debu atau apa nempel ke telinganya jadi kotor katanya. Mungkin dapat ya menjelaskan lebih. Ya alhamdulillah ya kalau punya anak yang cerdas ya, karena kecerdasan itu berawal dari ingin tahu ya, ingin tahu, mencari tahu, akhirnya tahu, nanti lama-lama insya Allah jadi banyak tahu ya, cerdas gitu ya. Saya doakan semoga putranya nanti jadi dokter THT juga. Amin. Amin. Kalau bisa ya lebih dari THT mungkin ya. Ya bicara tentang langsung saja ke kotoran telinga ya, memang tema yang basic dari
THT itu salah satunya yang banyak kita tangani adalah kotoran telinga atau cekel watu tadi ya. Pertanyaan bagus sekali, itu dari mana? Nanti kalau juga pertanyaannya fungsinya untuk apa sih kok Allah menciptakan kotoran telinga begitu ya. Jadi kotoran telinga atau kalau udah keras namanya cekel watu, itu bahasa medisnya, bahasa kedokterannya itu serumen ya. Kalau udah jadi cekel watu jadi serumen prop atau serumen obturan, atau kalau bahasanya hard serumen itu serumen yang keras. Sebenarnya nama kotoran sendiri dalam tanda kutip bukan yang jorok-jorok, bukan ya. Jadi kotoran telinga itu aslinya tidak kotor seperti kotoran yang manusia, itu bukan ya, tapi adalah suatu kotoran telinga sendiri adalah suatu zat ciptaan Allah yang dihasilkan oleh telinga bagian luar. Ya, dihasilkan oleh suatu kelenjar namanya kelenjar serumen. Tadi kotoran telinga kan bahasa medisnya serumen. Kelenjar yang menghasilkan itu namanya kelenjar serumen, menghasilkan semacam zat lilin yang sebenarnya hanya diproduksi di bagian luar telinga kita, sepertiga luar telinga. Ya, kemudian zat lilin atau kotoran telinga itu, maaf ini udah mau azan. Oh, enggak apa. Bentar lagi aja kan? Enggak apa lagi. Enggak apa, lanjut aja. Kemudian kotoran atau zat lilin yang serumen itu dihasilkan di telinga luar kita oleh kelenjar serumen tadi. Nah, dia bercampur dengan debu, bercampur dengan kelenjar minyak, kelenjar lemak. Nah, sehingga lama-lama jadi menumpuk di telinga bagian luar manusia gitu ya. Nah, sebenarnya serumen itu sendiri ada fungsinya ya. Fungsinya antara lain, betul, fungsinya antara lain dia karena dia memiliki bau yang kurang sedap ya, dia bisa mencegah serangga untuk tidak mudah masuk ke telinga. Pertama itu. Yang kedua, dia mencegah jamur, bakteri, kuman untuk nempel di liang telinga juga. Dia mencegah serangga, mencegah kuman. Yang ketiga, dia mencegah air ya itu menempel lama di kulit liang telinga. Begitu, karena kalau telinga kita itu di dalam liang telinga itu kan kulitnya tipis. Karena kulitnya tipis, kalau airnya itu sering terjebak di situ nempel. Nah, akhirnya nanti bisa menyebabkan namanya laserasi atau iritasi kulit liang telinga. Tuh, jadi sebenarnya kotoran telinga atau serumen itu ada fungsinya. Meskipun nanti kalau menumpuk keras jadi cekel watu juga ada negatifnya, ada masalah yang bisa timbul. Tapi pada prinsipnya kotoran telinga itu ada fungsinya tadi itu. Jadi memang sebaliknya itu enggak terlalu bersih telinga itu, aslinya itu jangan terlalu bersih. Oh, malah jangan terlalu bersih. Jangan terlalu bersih ya, sehingga orang kalau membersihkan telinga itu tidak disarankan tiap hari korek-korek kuping itu ya. Paling cepatnya itu kalau saya nasihati ke pasien, mungkin beda-beda dokter THT ya. Kalau saya mungkin tiap Jumat pagi gitu aja. Oh iya, sambil sunnah ya bersih-bersih gitu. Potong kuku sambil bersih ya. Itu pun ada yang harus diperhatikan dari membersihkan telinga itu. Maksudnya kalau pertanyaan dilanjutkan, boleh nggak sih kita membersihkan telinga gitu ya? Itu kan juga sering ditanyakan ya. Iya. Kalau saya sih jawaban ke pertanyaan seperti itu, pada prinsipnya kotoran telinga itu sebenarnya bisa bersih sendiri. Loh, ya, bisa bersih ceritanya. Ya, ya. Jadi kotoran telinga itu memang lain-lain orang ya. Jangankan tiap orang atau tiap anak. Telinga kanan kiri aja kadang lain jenisnya. Jenis kotoran telinga itu pada prinsipnya ada dua. Kotoran yang lunak ya, dan kotoran yang kering. Basah, lunak, dan kering atau keras. Kalau kotorannya itu yang jenisnya lunak dan basah, itu dia kedua-duanya kotoran telinga itu dia bisa keluar sendiri karena dia seperti tadi dia kan keluar dari kulit ya. Iya. Nah, kulit itu dia ada pertumbuhan, kulit kan tumbuh juga ya. Nah, kulit yang tumbuh itu dia mengangkat kotoran itu, kemudian dengan gerakan kita sering mengunyah, makan gitu, itu akan terdorong keluar, migrasi keluar. Nah, di luar kayak nggak kerasa gitu? Nggak kerasa, karena kan masih sedikit-sedikit. Oh gitu? Ya, karena sedikit-sedikit. Ya, kalau kotorannya jenisnya kering atau keras tadi, dia sedikit keluar, mungkin kena angin, atau kadang kita nggak sengaja gini-gini pas tidur, dia jadi gitu. Ya, miring kena angin gitu kan, atau kita gini keluar. Sama juga, kalaupun yang jenisnya dia lunak basah tadi, dia akan menguap keluar, basah-basahnya menguap,
tinggal keringnya, nanti dia juga akan terhilang sendiri. Ya, kita akan kotoran mandi gitu ya. Oh, Kita iya. tahu bahwa kotoran keluar. Karena dia aslinya itu produksinya di luar, nggak sampai dalam. Nah, pada kebanyakan orang yang kotorannya itu lunak dan basah tadi, kalau kita bersihkan pakai cotton bud, memang akan kelihatan, oh ini kotorannya keluar basah gitu. Iya. Kalau emang dia jenisnya itu seperti itu, boleh dibersihkan pakai cotton bud, ya. Nggak boleh terlalu dalam, hanya di luarnya tok, Di luar. tapi itu nggak boleh terlalu sering, ya, tiap Jumat apa gitu misalnya. Tapi kalau dia membersihkan telinga kok nggak pernah ada kotoran yang katut di cotton budnya, ya ada dua kemungkinan. Satu memang bersih, nggak ada kotoran. Dua, kotorannya itu jenisnya yang kering dan keras. Kalau yang jenisnya kering Cukai dan watu keras, itu ya, cukai berarti? watu itu, dia di cotton bud itu malah nggak kena, itu malah akan kedorong-dorong masuk. Oh, malah Kedorong bahaya masuk. gitu. Ya, itu yang berbahaya. Bukan bahaya yang mengancamnya, itu bukan. Iya. Ya. Bahayanya kalau sudah numpuk banget, akhirnya pendengaran jadi berkurang karena terhambat oleh kotoran telinga itu. Nah, yang kedua, kemudian kalau dia bahayanya itu kalau cukai watu itu dibiarkan, ya, nanti dia bisa menyebabkan mungkin penekanan ke liang telinga yang sensitif, itu jadinya anaknya mungkin nyeri telinga, terjadi iritasi gitu-gitu kalau kotoran telinganya keras. Itu bahayanya itu. Ini jadi kemana-mana nih ceritanya tentang kotoran telinga tadi ya. Tapi masa Allah luas banget sih ilmunya ini. Betul, kita baru ngomongin ciptaan Allah yang Iya. bentuknya kotoran telinga saja. Kalau kita mau merenungkan ciptaan Allah kan Masya waktu itu ternyata kemana-mana gitu. Pak Nyes nih ya. Iya, jadi aslinya itu memang kita, ya itu tadilah perintahnya untuk merenungi ya. Nah, alhamdulillah kalau saya kebetulan hati jadi merenunginya. Ini belum tentang fungsi pendengaran, belum bagaimana kita mekanisme mendengar, Iya. itu keajaiban ciptaan Allah itu benar-benar masya Allah. Di luar itu ada kotoran yang kecil itu yang kita nggak remeh itu ternyata di balik itu ilmu hikmahnya itu banyak sekali. Gitu. Ya antara lain penjelasan tentang cukai watu itu seperti itu. Iya. Ya. Dok, terima kasih atas penjelasannya karena berhubung waktunya ini udah mau ada duhur ya. Iya. Kita cut dulu, mungkin nanti ada season kedua atau part kedua kita kayak Ya, mungkin ya. soalnya ini baru sedikit banget ilmunya Iya. yang dijelaskan. Betul, Masih betul. luas banget ilmu tentang kesehatan ini, terutama THT. Masya Allah. Nah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.